Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi di Jambo UMKM, tentunya di mana kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM, khususnya yang ada di Aceh. Tentunya bersama saya Tika Darmawan dan saya Ranbi Malika, dan untuk hari ini pemirsa kita akan membahas tema wanita hebat, wanita entrepreneur. Tentunya bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini. Langsung saja kita kenalkan. Yang pertama ada Ibu Khairunisa MSP selaku konsultan UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh. Halo, assalamualaikum Ibu. Salam. Dan yang kedua adalah Bu Rizky Pratiwi atau yang biasa disebut Kak Cici selaku owner dari Cemilan Look. Wow, luar biasa. Sudah ada dua narasumber kita hari ini yang bakal kita tanya-tanya ya terkait dengan tema kita juga kali ini, yaitu wanita hebat, wanita entrepreneur. Nah, makanya hari ini kita kehadiran seorang entrepreneur wanita yang mungkin kita pengen tanya untuk awalnya adalah kenapa sih Kak Cici memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu, dimana biasa perempuan-perempuan sekarang nih biasanya kan pengennya untuk bekerja gitu ya, bekerja daripada jualan misalnya gitu, karena kayaknya ini gengsinya lebih besar gitu. Tapi ternyata belakangan juga banyak dari kita wanita-wanita yang akhirnya memilih untuk jadi pengusaha gitu. Kenapa sih kalau Kak Cici sendiri alasannya kenapa? Sebelumnya saya juga sudah bekerja. Oke, Sudah bekerja, udah kuliah sambil kerja juga. Setelah punya anak, kayaknya nggak jauh-jauh juga, nggak pengen jauh dari anak. Oke. Alasan yang paling standar dari seorang perempuan ibu, gitu ya, ibu. Nggak mau jaya anak, terus akhirnya pernah di PAUD juga, Nah, ketika sudah anak kedua, jadi akhirnya memutuskan untuk jadi entrepreneur. Oke. Gitu. Tapi ini apakah berangkat dari hobi gitu? Ya pasti. Oh ya? Ya pasti dari hobi, kemudian anak-anak suka, terus ada yang coba mencicipi, akhirnya order gitu. Lambat laut ya jadi entrepreneur betulan. Oke. Jadi justru awalnya karena memang hobi, anak-anak suka, nah terus dicobain sama teman-temannya gitu. Iya. Awalnya tuh mereka nyobain karena Kak Cicinya yang ngasih ke teman-teman sebagai gift di bawaan gitu, atau memang main ke rumah ada ini nih gitu, ada cemilannya gitu. Ya betul. Terkadang ada yang anak-anak bawa bekal, terus lihat orang tuanya senang, anak-anak suka. Ada juga yang misalnya ada teman-teman yang ulang tahun atau arisan, saya coba antar jadi gift gitu. Ternyata suka, lambat laun jadi pesan, ya seperti ini jadinya. Kecemplung deh di ini entrepreneur. Apa spesialisasinya ini Kak? Ini cemilannya berupa apa aja? Kita spesialisasinya adalah cake, Ya. dessert, kemudian snack box dan lunchbox. Kemudian ya ada aneka ragam, tapi yang jadi best seller kita tuh cake tape kita gitu. Oke, cake tape. Cake tape. Kemudian ini ada variasi, ada curry puff juga, ada gabin tape juga. Mungkin ada beberapa dari soal, ada segala macam. Jadi gitu. Ternyata dari satu jadi makin banyak upgrade lagi gitu ya. Ternyata memang nggak cuman ini aja yang bisa upgrade ya. Ya, Cuman kita skill juga ternyata harus terus upgrade gitu. Nah, mungkin kita ke Kak Khairunisa dulu. Kak Nisa, ini kan kalau melihat wanita-wanita yang ada gitu ya, yang selama ini mungkin UMKM yang sudah bergabung di Dinas Koperasi, apakah memang mereka dominannya itu ownernya atau entrepreneurnya dari wanita kah, atau laki-laki justru?
Kalau untuk pendampingan di dinas koperasi itu tidak harus wanita atau laki-laki, semua. Maksudnya laki-laki semua dari remaja, pokoknya semua boleh bergabung di dinas koperasi. Tapi yang paling banyak Dominannya ibu-ibu, dominannya, justru iya. ya. Memang ibu-ibu ini lebih semangat ya kak ya, semangat dalam berkarir. Jadi walaupun meninggalkan anak, tapi mereka tuh memang menuntut ilmunya itu untuk mengikuti pelatihan. Bahkan nggak ada pelatihan pun orang ini nanya nih, ya nanya WA kayak itu, kapan ada pelatihan nih kak? Kalau Kak Cici ini malah dari 2019 sama Ica ya pendampingannya kak. Dari memang masih nol sampai sekarang tetap setia dan mau mengikuti. Kalau kita bilang kak ini harus ini ya ubah ini produknya, harus mau mendengarkan. Sampai sekarang maju ya. Jadi sebenarnya hubungan yang baik antara si pelaku UMKM dan juga dinas dalam hal ya, maksudnya kayak saran dan lain komunikasi itu harus jalan. Memang harus dijaga juga gitu betul. ya, sehingga bisa lumayan membantu ya kak ya. Tapi memang ibu-ibu yang lebih dominan, lebih sering untuk konsultasi untuk di dinas koperasi. Kalau bapak-bapak ada juga, tapi kan lebih dominan ibu-ibu sih kalau ini ya. Bapak-bapak nyarinya bapak-bapak juga. Bapak-bapak nantinya paling rekom ini istri saya yang ikut gitu. Kayak ibu-ibu ya lebih dominan. Lebih aktif ibu-ibunya. Nah, tapi kalau misalnya Kak Cici sendiri, ada nggak sih Kak kesulitan, karena kan kita perempuan tetap aja ya, walaupun dengan titel sebagai entrepreneur tadi, tapi tetap harus menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi dengan peran ganda itu ada nggak sih kesulitan dalam menyeimbangkan antara waktu dengan keduanya gitu? Kesulitan pasti ada, tetapi alhamdulillah saling support. Anak-anak, ya suami gitu kan, keluarga, kita saling support. Jadi jikalau misalnya saling support, terasa ringan. Terasa ringan. Tapi sebenarnya kak kalau memulai usaha itu sendiri gitu ya, dengan walaupun memang dengan support anak dan lain-lain gitu, tapi untuk yakin bahwa ini kita akan continuous nih gitu, kita akan terus berlanjut, itu kan juga harus punya tekad yang lumayan besar gitu ya. Dan akhirnya Kak Cici memutuskan untuk ini akan kita seriusin, itu kenapa gitu kak? Tentunya dari Kak Ica juga yakinin Cici. Oke. Bisa benar-benar mutualisme ya. Bagus. Memang dari nol kali ini. Bagus, dibimbing, dikasih skill, bagaimana cara promosi, packaging, bahkan saya dikasih juga fasilitas untuk bantuan kemasan, fasilitas untuk peralatan juga gitu. Jadi berubah segala macam. Akhirnya saya kenal dengan halal, kenal dengan PYT gitu. Jadi otomatis begini caranya. Jadi mengikuti alur dan benar-benar jadi serius gitu. Karena ternyata begitu udah jalan, ternyata banyak juga nih yang harus diberesin ya, dokumen dan lain-lain gitu. Kirain kan selama ini mungkin banyak dari kita yang jualan aja gitu. Ternyata kalau untuk bisa diterima di pasar yang lebih luas, kita harus banyak ngurus ini ya. Salah satunya itulah kayak halal gitu. Jadi kalau misalnya Kak Ica sendiri ngelihatnya nih para perempuan sebagai sosok entrepreneur dalam berbisnis itu gimana sih? Apakah mereka, kan tadi semangatnya tinggi ya untuk mencari tahu, apakah semangat itu tuh konsisten atau gimana? Karena kan perempuan ini identiknya dengan mood dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka dengan semangat tinggi itu terus konsisten? Gimana sih selama ini UMKM menjalankan sama perempuan khususnya yang dibimbing oleh Dinas Koperasi Kak? Iya. Kalau sama ini memang yang saya dampingi ya, memang ibu-ibu tuh moodnya sering berubah-berubah ya, tergantung kondisi ya. Tapi banyak UMKM ketika memang udah berkonsultasi ke dinas koperasi, mereka tuh lebih semangat. Dari awalnya mungkin terasa karena pengaruh faktor di luar, mungkin ini lihat orang udah bangkrut nih, kita nggak usah ini kan kayak gitu, jadi berubah gitu ya. Atau memang ada kawannya yang, ngapain kamu jualan ini, saingannya banyak nih, kan jadi down nih, untuk padahal dia punya skill dan kelebihan tertentu, tapi karena nggak ada support dari keluarga ataupun dari lingkungannya, menjadi down sendiri dan moodnya nggak bagus. Jadi ketika mereka kita undang ke dinas koperasi, kan disaranin nih, yuk dinas koperasi kita nanti konsultasi bagaimana usaha kita bisa lebih maju. Tapi mereka moodnya jadi lebih ini kayak mereka kayak kita bilang, ini Kak nanti ada pelatihan ya minggu depan, mau nggak ikut tentang keuangan, tentang marketing, tentang
packaging. Nah, mereka tuh semangat. Apalagi kalau misalnya kita bilang, Kak, kalau kita ikut pelatihan tuh nanti ke depannya akan selalu upgrade nih produk Kakak. Nanti kalau memang ada dari dinas bantuan segala macam, kita bisa rekom. Apalagi kalau produk Kakak tuh kan bagus kayak gitu kan. Kita memberi semangat UMKM. Nah, salah satunya nih contohnya. Dari 2019 yang memang masih packaging biasa dari tempat yang memang kayak plastik biasa Kak ya. Habis itu dari kami dinas memberikan salah satu contoh packagingnya. Kemudian juga ada peralatan usaha yang diberikan. Alhamdulillah sampai sekarang Kak Cici omsetnya meningkat dari sebelumnya. Iya dong, harus terus bisa meningkat gitu ya. Tapi kalau Kak Ica sendiri melihat bahwa apakah potensi dan peran perempuan ini dalam menggerakkan roda perekonomian dan UMKM ini besar Kak? Besar, besar. Karena kayak kita di rumah juga dalam rumah tangga ya, ketika kita membimbing keluarga, anak atau suami, pasti dari kita dulu nih, ibu ya kan. Kita bilang ini semangat nih yang saya kayak gitulah kan, ini nak semangat belajarnya. Pasti dari kita seorang perempuan. Kalau kita semangat dan meyakinkan juga, ini pasti perekonomian ataupun lainnya juga akan lebih meningkat. Pasti peran seorang ibu wanita yang diutamakan ya dalam keluarga, dalam usaha segala macam. Iya, setuju sih. Jadi memang butuh banget peran perempuan di segala lini ya Kak. Iya betul, di mana-mana memang perempuan tuh harus maju ya. Kita sebagai cutnya din ya, jangan jatuh. Gitu. Setuju sih. Dan Kak Cici mungkin dalam menjalani peran ganda lah kita bilang ya, sebagai ibu rumah tangga, entrepreneur juga gitu ya. Sebenarnya ada strategi khusus nggak? Nah gitu yang mungkin digunakan atau yang dijalankan gitu supaya tetap bisa seimbang nih antara keluarga, antara usaha yang dijalankan, karena ternyata kan memang usaha ini pada akhirnya diseriusin dan memang berjalan bahkan dari 2019 masih bertahan sampai 2019 awal ketemu dengan dinas koperasi. Tapi kan itu dalam kondisi memang sudah mau memulai usaha kan? Ya. Strateginya cuman waktu. Strategi waktu itu harus, kemudian komitmen. Kalau misalnya kita nggak bisa strategi waktu, komitmen, kayaknya agak berantakan ya. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada juga yang lagi hektik nih waktunya, lagi hektik, lagi banyak kegiatan atau apa. Terus anak-anak juga mana sekolah atau apa. Ya, semaksimal mungkin lah yang harus kita atur gitu supaya anak juga jalan, ini juga jalan gitu. Terus suami, anak juga memaklumi kadang-kadang, bagus mensupport kita, mensupport gitu. Penting kali ya. Gitu. Jadi itu sih yang lebih matang. Kadang-kadang pun anak-anak juga ikut bazar. Melatih sejak dini. Ikut bazar. Diajarin dari sekarang. Support kan, misalnya kita jadi senang gitu karena suami juga ikut antarin pesanan gitu. Jadi senang gitu kan, jadi terbantu karena support itu aja tuh alhamdulillah banget. Iya. Sebenarnya kok Kakak sendiri ada merasa kesulitan nggak sih bersaing di pasar saat ini gitu ya dengan kondisi yang kita punya juga gitu. Mungkin orang lain kan udah lebih mobile, udah lebih ini, sedangkan kita masih harus beradaptasi dengan kondisi di rumah, kepentingan anak-anak dan lain-lain gitu. Bersaing pasti ada, tapi yakin rezeki itu ada. Rezeki itu sudah diatur gitu kan. Bersaing pasti ada, tapi ikut aja konsisten, kita sesuai dengan rasa kita, bagaimana produk kita, insya Allah pelanggan datang juga. Udah ada berapa, masih menghandle sendiri atau sudah meng-hire berapa karyawan? Sudah ada karyawan, tetapi sekitar 2 orang gitu. Untuk bantu ya, untuk bantu karena gitu. ternyata udah nggak bisa dihandle sendiri gitu ya. Ada dibantu juga, kemudian karena kita masih made by order, jadi kan kita melihat situasi juga. Kalau misalnya lagi banyak ya mungkin kita meng-hire orang juga gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari Kak Ica sendiri, sejauh ini Kak sebagai seorang konsultan UMKM, apa sih yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM wanita? Kendala apa yang paling sering mereka hadapi gitu? Iya. Mereka ini sering memang kalau ke dinas koperasi, kalau konsul butuhnya modal. Seringnya itu keluhan yang dari awal ya, semua yang datang modal dulu gitu ya. Itu keluhan yang Selain utama ya waktu, dari gitu ya. selain waktu ya betul. Ini modalnya nih nggak cukup nih.
dari dinas koperasi apakah bisa memberikan modal nih, kalau memang kan dari sebelumnya kita udah kasih tahu kalau memang dari dinas koperasi itu untuk modal memang dalam bentuk peralatan, bukan dalam bentuk uang gitu ya. Itu keluhan utama dari UMKM. Selain nanti yang ada yang tentang pemasarannya kurang maju, promosinya segala macam, itu banyak juga lainnya. Tapi memang di modal. Nah, itulah komitmen dari dinas koperasi. Kalau memang udah sering ke dinas koperasi untuk konsultasi segala macam, datang tanya ikut pelatihan, maksudnya nggak ada nyerah lah kayak gitu. Kadang-kadang orang kayak gini, datang sekali besok nggak datang lagi, kita kan nggak tahu apa masalahnya ke depan, cuma ini kan bisa jadi menyerah di tengah jalan ya. gitu. Tapi kalau misalnya sering 1 minggu kadang-kadang datang sekali, nggak mesti ke dinas, tapi mereka sering komunikasi, duduk di warkop, Kak di mana ada waktu yuk kita ini. Nah mereka konsultasi, jadi kita ketika ada pelatihan kita teringat, oh ada kemarin komunikasi sama kita nih permasalahannya di marketing, di manajemen keuangan segala macam, pembukuan kan. Jadi kita bisa langsung rekom. Nah, mereka langsung ada mengikuti pelatihan gitu, nggak tertinggal dari kawan-kawannya. Jadi kan banyak keluhan memang banyak sekali kan. Cuman di modalnya yang memang sering. Tapi dinas koperasi tetap selalu membantu UMKM yang kesulitan dalam hal modal itu dalam bentuk peralatan. Oke, jadi memang modal itu kayaknya masalah utama dari semua UMKM gitu. Selain kalau perempuan khususnya adalah waktu ya, seperti yang tadi disampaikan tadi. Oke, kita masih akan membahas ini lebih dalam tentunya, tapi setelah yang satu ini tetap di Jambo UMKM.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Jambo UMKM dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita tadi seputar tema kita yaitu wanita hebat, wanita entrepreneur. Dan kita mau nanya ke Kak Cici dulu nih. Kak Cici, banyak orang yang bilang kalau misalnya perempuan sebagai pelaku bisnis itu dia kreatif tapi agak kesulitan di bidang manajemen. Nah, Kak Cici sendiri kan sebagai seorang ibu dan juga seorang yang punya bisnis gitu ya, ada nggak sih Kak kesulitan dalam manajemen usaha dan rumah tangga khususnya di manajemen keuangan, apalagi kan sebagai seorang ibu juga mengatur keuangan rumah tangga lalu juga keuangan bisnis. Nah itu gimana sih Kak tipsnya supaya nggak mencampurkan antara oh ini kebutuhan untuk bisnis, ini kebutuhan untuk rumah tangga gitu. Iya, sebelumnya saya juga agak bingung awalnya. Untung ada Diskop, untung ada Diskop yang mendampingi. Ternyata ya. Untung ada Diskop. Jadi udah memisahkan. Untuk yang usaha, untuk yang untuk keuangan keluarga gitu. Walaupun kadang-kadang usaha tuh untuk yang backup keluarga tuh ada, tapi kita pisah. Baik bahan-bahannya, pembelian bahan-bahannya, kemudian keuangannya juga kita pisah. Jadi operasional itu tetap untuk yang operasional ya untuk di rumah, yang di rumah, yang operasional gitu. Gitu. Jadi memang harus ada pemisahan yang jelas ya, Ya, kayak betul. gitu. Sebenarnya gunanya apa sih Kak? Kan sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ya kayak ya masih uang kita juga gitu ya. Ya, biar kita tahu laba ruginya seberapa gitu. Jadi lebih Kadang-kadang, jelas ya. kadang-kadang kan misalnya nih contoh minyak goreng deh, nggak jauh-jauh gula atau apa gitu. Kadang-kadang kan kita minyak goreng pasti ada dua, misalnya untuk di rumah ada itu, Iya. pakai aja di rumah deh, Iya, benar, gitu kan. benar. Kadang gitu. Tapi kita jadi nggak tahu seberapa banyak sih yang kita benar-benar untuk di usaha sama yang di rumah. Iya. Kadang-kadang kan yang di rumah sedikit, yang di usaha sedikit, Iya. ada di rumah mungkin lebih banyak gitu Iya. kan. Jadi kita nggak tahu laba ruginya nanti gitu. Jadi kita buat pisah. Jadi agak tahu kalau misalnya seberapa butuhnya minyak yang kita butuhkan untuk produksi, mana yang untuk di rumah berapa gitu. Jadi rekening juga gitu. Posnya kita bisa gitu. Yang untuk jualan berapa, untuk usaha berapa, yang untuk kebutuhan rumah tangga di berapa gitu, dipisah gitu. Jadi bisa lebih jelas juga Iya, ya. lebih jelas. Memang pelatihan Nah, keuangan. iya, makanya mau nanya ke Kak Ica, apakah pelatihan yang diberikan tuh memang sedetail itu juga untuk para UMKM ini? Iya, betul. Kita memberikan pelatihan manajemen keuangan tuh memang sedetail, nanti ada memang dari akuntan ya, yang memberikan pelatihan mereka sampai untuk mereka praktek. Buat praktek dengan usaha mereka sendiri, kredit debit itu berapa, itu harus memang detail supaya mereka lebih terpisah tadi. Karena selama ini termasuk kita sendiri ya, kadang-kadang uang untuk telepon itu untuk yang bisnis dengan yang untuk pribadi itu harus dicatat berapa perlu. Sebenarnya harus seperti itu. Kemudian misalnya kayak minyak, kendaraan kita untuk belanja juga harus catat per bulannya berapa habis. Rekening listrik, walaupun kadang-kadang kan kita di rumah nih kan, tapi hal-hal yang kecil seperti itu harus dicatat. Malah kadang-kadang kita ibu-ibu nih sering uang jajan nih ambil di tempat usaha, kita sering ini 1.000 nih 1.000, padahal dari 1.000 tuh kalau kita jumlahkan per bulan dah berapa dari uang usaha kita ambil kayak gitu. Besok datang lagi yang jual ikan di depan rumah, misalnya kita lagi nih, kita ambil dari uang Udah pakai usaha, aja dulu, nggak bisa seperti itu. Makanya kalau dari pelatihan manajemen keuangan, mereka memang diajarkan secara detail ya tentang memanage uang dari usaha dengan yang untuk rumah tangga itu memang harus dipisahkan. Tapi semenjak mereka belajar itu rata-rata dari UMKM ini kayak manfaat banget gitu. Memang terpisah dan udah tahu berapa pemasukan per bulan dari usaha dengan yang pribadi memang tepat kayak. Makanya tadi Kak Cici mau nanya ke Kak Cici, ternyata manfaatnya terasa banget ya Kak ya gitu. Jadi produktif walaupun di rumah. Jadi benar. Jadi kita kan bisa jadi lebih semangat juga karena kita tahu ternyata laba kita ada segini gitu. Apalagi sekarang kan nggak mesti catat dengan manual. Sekarang udah ada aplikasi kayak Siapi, kayak gitulah, Mikro, banyak ya aplikasi untuk ini. Udah memudahkan. Yang penting kita ini sebagai wanita inspirasi, wanita entrepreneur inspirasi, memang harus giat mencari ilmu-ilmu digital itu harus belajar kayak memang harus ini. Karena kalau misal kita ya dengan dunia sekarang kalau kita nggak belajar digital memang tertinggal gitu. Manual. Harus update informasi. Harus update ya. Itu tentunya harus update ilmu ya.
Oke, tapi kalau Kak Cici sendiri selama ini ada nggak sih Kak dalam membangun usaha khususnya ya hingga bertahan sampai sekarang, apa sih kendala yang dihadapi dari membangun bisnis ini dan caranya bertahan di tengah kendala itu? Kan tadi memang keluarga support ya, tapi ada nggak kendala lain yang mungkin berasal dari luar mungkin? Ada, itu pasti ada. Dulu masa COVID, ingat? Ya, itu ada juga kendalanya. Dulu mungkin kantor-kantor ada yang pesan snack box, sekolah-sekolah ada yang pesan makanan bergizi. Stop waktu itu ketika karena COVID gitu kan. Tapi lain lagi, jadi made by order itu kan orang kan jadi yang misalnya beli udah terantar gitu, antar. Atau ada yang frozen misalnya, jadi kan berganti, jadi berinovasi terus. Walaupun ada kesulitan pasti ada inovasi-inovasi lain. Nah seperti yang kayak MBG atau apa, mungkin kita kan gimana nih caranya sekolah-sekolah udah mulai sepi gitu, misalnya udah mulai apa, atau efisiensi di mana-mana, kantor-kantor kayak di mana. Tapi bagaimana caranya kita bisa join sama yang bagi MBG atau apa, jadi tetap berinovasi, tetap ngikutin alurnya ya, tapi tetap juga untuk berusaha bagaimana ya caranya meminimaliskan atau menghadapi lah kesulitan-kesulitan itu. Justru dengan adanya kesulitan itu justru jadi ada inovasi baru ya, karena kita nyari terus kan, gimana supaya tetap bisa produktif gitu ya. Iya, betul. Oke, nah tadi kan Kak Cici juga sempat cerita bahwa mendapatkan bantuan yang lumayan dari Dinas Koperasi. Nah Kak, kalau bantuan dari Dinas Koperasi sendiri itu apa bentuknya itu bisa seperti apa sih untuk misalnya UMKM yang food and beverage gitu tuh akan bisa seperti apa gitu, atau memang cuman UMKM jenis food and beverage aja nih yang dapat bantuan, atau memang UMKM jenis lain juga bisa? Ya, di Dinas Koperasi itu tidak hanya untuk yang makanan kuliner, enggak. Tapi ada yang jasa seperti laundry, menjahit, kemudian kuliner salah satunya, ada yang kayak percetakan, kan jasa juga tuh ya. Kalau misalnya kayak contoh Kak Cici mendapatkan bantuan, itu salah satunya memang packaging, kemarin kita kasih tahun 2024 ya Kak ya. Kemudian tahun kemarin juga beliau mendapatkan bantuan peralatan, salah satunya memang nanti mereka harus dibuat proposal Kak. Buat proposal apa yang sesuai kebutuhan mereka, di proposal dirincikan, nanti disesuaikan dengan. Karena kan Dinas Koperasi nggak bisa menerawang, nggak bisa sesuai dengan kebutuhan, betul kan. Nanti disesuaikan, nanti mereka mendapatkan misalnya kan open tuh, minta oven dikasih oven, showcase apa lagi pokoknya sesuai apa yang di proposal. Dan itu berupa alat ya? Alat, gitu. Karena memang lebih kepake gitu ya, lebih penerima manfaatnya itu pas sasaran. Jadi memang sesuai ya Kak? Sesuai. Alhamdulillah banget sih kalau memang bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Karena takutnya memang kalau berupa misalnya uang, sejumlah uang gitu, malah nggak jadi alat udah lain lagi nanti ya. Itulah nggak hanya untuk kuliner ya, kayak laundry mereka mendapatkan laundry mesin cuci, mesin pengiring, gosok segala macam. Kalau penjahit berarti mesin jahit, mesin obras. Pokoknya mereka membuat proposal, nanti dari tim Dinas Koperasi cek lapangan, jika sesuai nanti akan dilanjutkan. Tadi kita berdua Malika sempat bertanya juga ya, profesi seperti kita kan biasa ya, bantuan juga nggak dari Koperasi gitu ya, mana tahu ada pelatihan untuk MC, untuk presenter, kita mau ikut ya? Iya. Tapi syaratnya kalau udah menerima bantuan itu jangan dijual. Karena kan banyak udah diterima bantuan tuh, habis itu tahun selanjutnya udah pas dicek nggak ada lagi. Ada itu alat-alat yang sudah diberikan dan kemudian ada, tapi mereka harus bertanggung jawab. Ada begitu ya, harus bertanggung jawab. Karena memang sebelum, tapi kan mereka memintanya sesuai dengan proposal ya. Jarang yang untuk jual nggak terpakai, mungkin digantikan dengan yang lebih itu ada. Aspeknya dinaikin. Nggak boleh pokoknya nggak boleh dijual. Karena setiap tahunnya dari dinas ataupun dari dinas terkait, inspektorat segala macam tuh tetap akan dicek audit ya. Ada. Termasuk Kak Cici ya Kak ya. Ada datang ke rumah. Saya sebagai pendamping dari UMKM selalu mengingatkan, karena setiap diberikan orang lain pasti
membutuhkan, masa kita Iya. udah dikasih kita jual Iya, gitu benar, kan. benar, Jadi ketika kita makanya perlunya pendampingan inilah kita biar kita tahu nih untuk UMKM kenapa saya memilih Anda untuk dapat bantuan nih, berarti Iya. layak dan Iya, memang benar. sesuai dengan kriteria yang diminta gitu. Dan Jangan usahanya sampai juga berjalan. berjalan kan? ya, jangan nanti tutup Iya. cuma 1 tahun gitu Tiba-tiba ya. dapat alat Ya. malah tutup ya. Gitu dapat alat. Alhamdulillah Kak Cici memanfaatkan dengan baik. Oke, berarti memang sebenarnya peran konsultan UMKM ini juga besar banget ya Kak ya untuk Ya, UMKM pasti, itu sendiri pasti, ya. pasti. Iya. Kak Cici merasakan seperti apa selama ini? Banyak perubahan. Mungkin yang ibaratnya kalau kita bilang yang bahasa kita dulu jualannya cilet-cilet. Iya, iya, iya. Cilet-cilet gitu kan. Dikit-dikit cuman brandnya cuma nama brand, nomor THP, udah gitu. Iya, iya. Nama IG apa udah gitu aja. Sekarang udah ngerti yang namanya halal. Komposisi. Udah ngerti komposisi, udah ngerti nama PIRT, Haji, udah lulus lagi Kak. haki. Jadi oh begini dunia entrepreneur itu. Jadi karena udah belajar jadi tetap terus upgrade gitu. Justru setelah tahu nggak menyerah ya Kak. Biasa kan dengan kesulitan-kesulitan yang ada gini, mungkin kan ribet kita nih. untuk ribet kan. Iya, Ya, untuk betul. keribetan yang ada tuh kan kadang-kadang aduh ya udahlah jualan biasa aja atau udah nggak usah mundur sekalian gitu ya. Tapi ternyata Kak Cici kan justru makin Iya, maju betul. gitu. Makanya dari semangat Kak Cici ini, saya sebagai konsultan dari Kak Cici, kayak kita pun semangat untuk Iya. kasih pelatihan, masuk kasih pelatihan gitu, memang layak dikasih untuk Iya. MKM seperti ini ya kan. Ya, gitu. Jadi lebih pede jadi produknya sendiri. Karena udah pendampingan jadi lebih pede gitu Iya, kan. iya, iya. Oh, ini udah ada komposisinya, udah ada PRT-nya. Iya, iya, Nyaman nih berarti betul. gitu. Gitu jadinya. Nah, tapi kalau Kak Cici sendiri sejauh ini untuk branding atau pemasaran produknya itu masih mengandalkan apakah customer loyal yang memang udah sering datang atau ada cara-cara lain untuk menarik pelanggan-pelanggan baru atau hanya dari mulut ke mulut aja gitu Kak? Kita memang sosial media masih. Masih Kemudian sosial dari WA, IG, Facebook masih. Tapi, kalau misalnya testimoni-testimoni ini kita juga up gitu. Terus untuk untuk branding yang lain mungkin memang belum gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk itu juga. Tapi untuk konten sejauh ini kontennya tuh udah mulai ngikutin perkembangan zaman sekarang atau masih gimana Masih gitu Kak? belajar. Masih belajar. Masih Tetap belajar belajar. dan Proses. masih belajar, masih belajar. Mungkin karena ya konten atau apa gitu masih belajar, kemudian upgrade ilmu, upgrade PD-nya lagi untuk konten sebenarnya. Iya, Karena mungkin kalau udah produksi dan lain-lain kita yang handle sebagai owner, mungkin untuk konten kita juga harus meng-hire orang lain atau apa supaya lebih ini ya, mungkin lebih fokus dia ngonten Konten aja aja. gitu Ya, ya, mungkin betul, seperti betul. itu dari pelatihan-pelatihan yang ada. Nah Kak Cici tadi kan juga bilang kalau ini sekarang semuanya sistem pre-order ya, gitu kepikiran nggak sih Kak bikin yang ready gitu, ready dan mungkin titip di mana gitu atau seperti apa? Titip saya udah mulai pernah coba Oke. titip. Mungkin sedih aja kalau misalnya nggak habis gitu sebenarnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ready ada gitu. Tapi kalau untuk yang nitip saya pernah coba tapi saya nggak efektif gitu. Lebih baik made by order ini sekarang. Nanti mungkin outlet deh. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan outlet. Karena kan kita pengen, maksudnya kayak tiba-tiba butuh gitu ya, tiba-tiba oh ya kita mau kesini nih, oh udah ada ini gitu. Kadang itu aja sih sebagai pelanggan, Insya Allah, sebagai customer gitu. outlet lah walaupun di rumah. Iya Gitu pengennya benar gitu ya, paling ready tapi tetap di rumah gitu ya. Seru banget pembahasan kita bahwa ternyata perempuan juga tetap bisa berkreasi, bisa berdaya gitu walaupun dari rumah. Dan kita masih akan membahas ini lagi nanti setelah yang satu ini tetap di Jambo UMKM. Ya kembali lagi di Jambo UMKM dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Kita tadi masih mau nanya-nanya ke Kak Cici. Kak Cici tadi kan sempat membahas bahwa sekarang produknya udah ada banyak gitu ya. Mungkin salah satunya kayak yang ada di sini tuh ini yang best seller yang tadi Kak Cici sebutkan bahwa ini adalah bolu tape. Nah, terus juga ada kabin tape, ada kari puff dan lain-lain gitu. Nah, dan ini adalah salah satu yang bisa dibilang paling sering dicari gitu ya, kayak
Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya Kak Ci sendiri seneng sama tape? Biasanya orang bikin cemilan itu karena kesenangannya atas cemilan itu sendiri. Silakan dijawab Kak Cici. Sejujurnya, kalau tape singkong saya kurang begitu suka. Oke, justru nggak suka. Tapi Oke. setelah diolah ternyata enak. Ternyata jadi suka. Oke, jadi berarti ini tim yang tapenya diolah gitu ya? Iya, tapenya Oke, diolah dulu. justru karena nggak suka tapenya tok gitu, akhirnya berusaha mengolah Ya, itu. tapi untuk kabin tape, untuk cake tape ini saya juga pilihan. Saya tahu mana yang enak nih dibuat di cake. Tapi itu beda-beda. Oke. Ada yang mungkin ubinya beda-beda. Saya cari yang kuning, legit, gitu. Kadang ada yang tape itu agak keras, tapi kayak putih gitu. Iya. Kurang enak di cake. gitu. Oh, gitu. jadi ternyata ada spesialisasinya tape-tape ini ya? Itu karena berinovasi terus kan. Jadi coba yang ini, kok kurang legit ya di kue. Coba yang ini, coba yang kue. Nah, kalau ketika sudah ada dapat yang pas, jadi kita mempertahankan itu. Tuh. Oke, walaupun tidak suka tape, tapi Ya. mencoba mencari tahu tape yang enak Ini ya. bisa jadi inspirasi untuk Ya. kita ya. Mungkin yang nggak suka sayur, coba deh jualan. Iya, jadi suka sayur. Mana tahu jadi seneng makan sayur. Itu betul juga. Kadang-kadang kan anak-anak nggak suka sayur, Iya. kan jadi dibuat nugget sayur mungkin bisa. Nah, dipampar terus ya, dipampar terus pada akhirnya ketelan gitu ya. Ngomong untuk diri sendiri. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari Kak Ica sendiri, kenapa sih Kak dinas dan juga pemerintah itu sangat mencoba mendorong bangkitnya UMKM? Karena kan UMKM ini kan memang dia kan memang di tingkat yang lebih kecil ya, dan memang keuntungannya tidak sebesar usaha-usaha lain yang gede, yang misalnya pajaknya bisa kita tarik lebih banyak. Tapi kenapa Kak? Kenapa UMKM ini menjadi salah satu pendorong ekonomi juga gitu? Ya. UMKM, berbicara UMKM itu kan bukan hanya pikirannya tuh kecil gitu. Iya. Padahal UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Ya kan? Dari omsetnya yang rendah sampai miliaran gitu. Nah, untuk Kak Cici memang masih tergolong kecil, mikro Kakak. Masih di bawah 1M ya. Ini jangan, tapi kenapa pemerintah selalu mendorongnya untuk UMKM? Karena memang bangkitnya perekonomian satu bangsa itu dari UMKM gitu ya. Malah masa Rasulullah pun berdagang ya kita. Memang anjuran berdagang itu yang Paling dianjurkan dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sampai di kita pun di sekarang ini memang UMKM ini salah satu faktor untuk pembangkit perekonomian kita. Gitu. Memang di segala lini sih UMKM kan nggak hanya jualan ini, tapi kayak tambang itu salah satu juga sebenarnya usaha gitu, kan macam-macam gitu ya kan dalam bentuknya. seperti itu ya. Jadi memang sebegitu pentingnya kita untuk bisa Bangkitkan. istilahnya bela dan beli UMKM Oh, kita, ya. gitu ya, mendorong perekonomian Iya, daerah kita juga gitu dengan UMKM. Dan ternyata memang wanita-wanita hebat ini benar-benar bisa menjadi hebat Hebat, gitu ya. dengan menjadi entrepreneur Benar, betul. gitu, yang selama ini kan mungkin agak udahlah kalau ibu-ibu yang jualan biasa nggak lama, ya kan, sering ada stigma seperti itu ya, ibu-ibu kalau jualan biasa nggak lama karena sibuk mengurus rumah tangga biasanya. Makanya kenapa Dinas Koperasi sering membuat acara kayak pameran gitu Iya, kan. iya. Itu kan untuk pendapatan daerah kita juga. Dengan acara pameran kita kan mengundang datang orang gitu ya. Jadi daya belinya meningkat, pemasukan daerah juga kita meningkat, UMKM juga bisa bangkit gitu. Ya. Makanya perlu adanya ikuti pameran segala macam, itu memang dukungan pemerintah untuk UMKM ini. Oke. Nah, Kak Ji sendiri selama ini kan jualannya dari rumah juga gitu online, tapi ada ikut bazar gitu-gitu ada juga. Nah, lebih enak jualan dari rumah atau di bazar Kak? Beda-beda. Oh, beda-beda, oke. Karena kalau di rumah kan kita nggak tahu customer di made Iya. to order. Nah, kalau misalnya langsung ketemu, kita bisa masarkan langsung gitu. Jadi ibu beli ini ada rasanya, coba deh tes gitu. Iya, iya. Apa. Terus otomatis kalau misalnya di luar kan jadi brandnya tuh Lebih dikenal ngangkat. orang ya. Iya, Terangkat benar, gitu kan, benar, terangkat. benar. Jadi seru gitu. Iya, karena kalau penjualan langsung itu masyarakat lebih notice ya, kayaknya konsumen lebih notice. Oh, ada ini gitu. Iya, betul. Dan biasanya selain di bazar-bazar UMKM yang dibikin oleh Dinas Koperasi atau mungkin dari pemerintah Aceh, ada di mana lagi Kak? Sejauh ini masih tetap di rumah. Masih di rumah, karena ini
biasanya saya mitra sama kantor-kantor. Oke. Bermitra paling di BLK, ada kemudian ada kantor yang bagi akper. Oke. Ya, seperti itu. Kayak kemarin kita acara di Diskop juga Diskop, ya. ada Di Diskop. pakai punya Kak Cici kayak ya. Iya. Ini sebenarnya hubungan simbiosis mutualisme Iya. yang biasa, ya kan? Apalagi alhamdulillahnya pendampingnya adalah Kak Ica gitu ya, yang memang mendampingi Kak Cici atau juga orderan cemilan Lupna ini dari nol banget gitu, sehingga tahu banget gimana perjuangannya membangun satu brand ini gitu ya. Dan bantuannya juga luar biasa sejauh ini. Gitu. Alhamdulillah. Kak Cici sendiri tapi sejauh ini kan udah banyak varian nih yang dikeluarin, terus berinovasi kan dengan menu-menu baru. Tapi sebelum mengeluarkan menu-menu itu ada proses riset pasar lebih dulu nggak sih Kak? Atau cuman tes rasa aja mungkin ke keluarga dan teman-teman terdekat gitu? Ada. Kadang-kadang gini, awal mulanya memang apa yang bisa dulu sebenarnya. Awal mulanya apa yang bisa dulu, coba. Kemudian ya itu tadi kayak ada arisan atau apa, gift atau apa, atau baru ada. Nggak menutup kemungkinan sekarang kuenya ada yang hits. Misalnya kayak sekarang ketan brownies ketan hitam gitu, yang keju-keju gitu. Kita coba, tapi tidak meninggalkan khasnya kita gitu. Khasnya kita tuh apa, cemilan itu cake tapenya gitu. Itu tetap pasti. Cuma berinovasi tetap agar apa yang hits itu belum tentu yang masih disukai. Itu sih yang Atau belum tentu pasarnya cemilan Lupna ya. belum tentu gitu. Atau misalnya kayak cake itu kan bervariasi, ada yang fondant, ada yang whipped cream, ada yang segala macam gitu. Berinovasi juga, tapi tidak meninggalkan yang pertama gitu. Gitu. Jadi tetap inovasi perlu, tapi khasnya kita tuh nggak ditinggalkan gitu ya. Oke, Kak Ica sendiri melihat cemilan Lupna ini sudah ada berdiri dan sampai hari ini masih berdiri tegak itu ya. Seperti apa yang dirasakan Kak? Apakah merasa inilah keberhasilan kita gitu ya? Saya merasakan sebagai pendamping dari Kak Cici ya, dari awal, dari nol memang masih sederhana sekali Kak ya. Saya bangga sampai sekarang maksudnya melihat cemilan Lupna ini memang udah banyak varian, kemudian menerima manfaat dari kita juga memang dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Alhamdulillah saya sebagai konsultan dan pendamping dari Kak Cici bangga gitu. Saya berharap juga ini semakin ke depan semakin bagus, semakin berinovasi di mana aja Kak ya. Dan enggak hanya dipasarkan seperti kita bilang tadi hanya di rumah, tapi bisa masuk ke market-market lainnya. Gitu. Bangga saya Kak. Gimana dipuji langsung Kak Cici? Dipuji langsung oleh konsultan UMKM-nya, pendampingnya. Nggak ada Put, nggak ada Kak Ica. Nggak tahu deh. Mungkin masih yang kayak cilet-cilet awal dari mulanya gimana sampai sekarang memang terdampingi selalu. Jadi benar-benar ini luar biasa itu. Tapi ada ke depan ada kira-kira ada ini baru nggak Kak? Ada mungkin resep baru atau produk baru yang mau di launching mungkin gitu? Saya tertarik dengan frozen food sekarang. Okay. Sebenarnya karena mikir untuk sekolah anak gitu kan. Benar. Jadi lagi tertarik tapi masih berinovasi, ini anaknya mana ya? Ini yang mana yang enaknya ya gitu. Kira-kira gampang ibu-ibu pagi. Iya benar, itu benar banget, terbantu sekali. Kalau dulu kan kita pengen beli risol tuh kan harus pagi, benar-benar pagi. Kalau sekarang udah ada yang frozen, kita nggak perlu keluar rumah lagi, udah kebantu banget gitu. Bahkan kayak molen dan lain-lain yang biasa kita beli harus langsung, nih sekarang udah ada frozennya. Luar biasa, siapa yang menciptakan makanan frozen ini ya? Prestasi banget. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan gitu. Jadi boleh banget tuh Kak Cici ya, mungkin ke depan untuk produk-produk frozennya. Tapi untuk setiap satu jenis makanan atau satu produk itu berapa lama sih Kak biasanya trial and error-nya? Kadang-kadang kan kita melihat expirednya, gitu kan. Kadang-kadang kita awalnya tes dulu, tes rasanya bagaimana, ini layak. Kadang-kadang udah kita frozen kan berapa lama, kita lihat lagi. Kita lihat lagi berapa tahannya di freezer tuh berapa lama. Gitu. Berarti butuh waktu yang berbulan-bulan juga dong kalau gitu ya? Kadang-kadang kayak saya kemarin tuh cobain donat gitu kan, dibantu juga teman-teman donat frozen, itu gimana? Saya coba frozennya, ternyata
masih lembut juga kok walaupun frozen gitu kan. Tapi saya coba lagi beberapa hari ya yang betul-betul frozen yang misalnya aman, masih empuk kayak kita awal digoreng yang gitu-gitu. Masih coba. Tapi memang harus kayak gitu. Harus berinovasi Karena kalau terus. di masuk Alfamart, Indomaret itu malah sampai 3 bulan produk kita tuh ditahan. Makanya itu salah satu juga kendala dari UMKM. Mereka nggak mau produknya tuh dititip di Alfamart tuh karena lama-lama habis itu nggak laku. Nah, itu kendala juga. habis gitu ya. Makanya kita benah pelan-pelan. Makanya perlu kayak Kak Cici bilang tadi dicoba di rumah dulu ya Kak ya. Supaya kita kan mau juga nih produk UMKM ini masuk ke Alfamart, Suzuya gitu ya. Cuman itulah kalau UMKM nggak mau lama-lama nih. Iya. Takut. Mereka sebenarnya menjaga kualitas, Kualitas, gitu. betul. Tapi memang ada peraturan-peraturan tertentu ya dari toko-toko yang Halus ada. Oke, gitu. mungkin pembahasan seru kita ini udah nyampe di penghujung banget ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak Ica mungkin boleh ke teman-teman UMKM kita mungkin yang baru mau memulai usaha. Untuk semua UMKM di Aceh boleh bergabung di Dinas Koperasi. Kalau ada kendala dalam usaha boleh sharing di Dinas Koperasi. Nanti Dinas Koperasi akan membantu UMKM ini dalam hal pendampingan dan juga fasilitas lainnya. Oke. Tetap semangat UMKM. Nah, semangat gitu ya. Mencontoh langsung yang ada di sini Kak Cici. Oke, terima kasih Kak Ica, terima kasih Kak Cici sudah hadir di Jambo UMKM dan terima kasih sudah sharing banyak sekali hal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman UMKM lainnya yang baru mau memulai. Iya, usahanya. betul. Oke, dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang ya. Dan akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Dan saya Rabia Malika, sampai berjumpa di episode Jambo UMKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.